Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rasio keuangan tentang PT Filma Cahaya Indonesia Tbk. Dan termasuk saya yang moderatornya Ahmad Farhan Saiful Rojab, nomor NPM 10 12 19 59, dan teman saya yang bernama Muhammad Ridwan Wiyanda sama Pera. Saya akan menjelaskan tentang kontren rasio. Kontren rasio adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan menutupi kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Contohnya seperti ini. Kontren rasio. Contohnya seperti ini. Kontren rasio, kontren aset dibagi kontren liabilitas dikali 100% dan dibulatkan ke tahun adalah kontren rasio 2021 sama dengan 1.358.08 dibagi 283 1,5 dikali 1% sama dengan, jadi jumlah keseluruhannya adalah 479,71%. Dan adapun juga kontren rasio 2020 seperti contoh berikut ini: 1,260 genap 58 genap dibagi 271 genap 41 dikali 100% dan jumlahnya adalah 400 genap 10 genap 27%. Kenapa bisa diambilnya itu? Dan inilah contohnya. Saya ngambil dari neraca, balance sheet, jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang. Saya ngambilnya dari jumlah aset lancar, hasilnya 2021 1.358.085, dan current liabilitasnya yang dibaginya adalah jumlah liabilitas jangka pendek, hasilnya 283 1,5. Seperti itu juga yang diambil dari current ratio 2020. Current ratio 2020 itu saya ngambil dari jumlah aset lancar dari tahun 2020 yang jumlahnya 1.266.586, sama juga yang saya ambil dari jumlah liabilitas jangka pendeknya 271 genap 41. Dan ada juga total aset turnover. Turnover adalah rasio aktivitas atau rasio perputaran total aset atau total aset turnover. Adalah rasio aktivitas, rasio efisiensi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Ya, seperti ini contohnya. Total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Jadi total aset turnover 2020 yaitu 3.634.297.273.749 dibagi 1,566,673,828 dikali 100 dan hasilnya 2,32%. Dan ada juga total aset turnover 2021 yaitu 5359440530374 I 1 genap 97 387 196 209 dikali 100 dan hasilnya 3,16%. Saya ngambil dari total, kalau saya ngambil dari jumlah aset ya total asetnya 1
697 387 196 209 sama dengan 1566673828068. Dan ada juga tahun 2021 juga saya mengambilnya penjualan neto. Kenapa penjualan neto? Ya, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, yaitu 359440530 3634 297 233 249. Ya, sebagai berikut. Rasio probabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Sebagaimana contohnya berikut ini. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Seperti contoh GPM, ya disingkat gross profit margin 2020 335 1,139 934 770 dibagi 3634 297 273 749 dikali 100% sama dengan 922%, dan hasilnya segitu. Terus ada juga GPM 2021 362067 820 346 sama dengan 5359440 530 374 dikali 100, dan hasilnya 676. Dan lebih jelasnya saya ngambil dari gambar di samping saya ini. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Ridwan atau Vera atau Wianda, dipersilahkan. Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki rasio yang sangat berbeda antara tahun tiap tahunnya. Bagaimana cara menghitung rasio tersebut? Yaitu dengan cara laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Nah, di sini sebagai contoh penghitung rasio atau cara mengetahui persentasenya. Nah, di sini merupakan contoh dalam PT Wilmar Cahaya Indonesia dalam tahun 2020 mencapai 5,71% dan tahun 2021 mencapai 4,24%. Nah, di sini bahwa OPM di tahun 2020 sedikit lebih baik dibandingkan OPM di tahun 2021, yang artinya telah mengalami penurunan kinerja manajemen. Dan bagaimana cara mengetahui hasil laba bersihnya? Yaitu dengan menggunakan NIM atau Net Income Margin, merupakan hasil keuntungan secara bersih atau di luar modal dari pengeluaran lain, sehingga bisa dibilang NI ini adalah keuntungan yang benar-benar akan didapat di tangan pelaku bisnis. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu dengan EAT atau laba tahun berjalan dibagi penjualan atau bisa disebut dengan pendapatan dikali 100%. Nah, ini hasil perbandingan antara 2020 dengan 2021. 2021 mencapai 3,49% pencapaian, 2020 mencapai 5,0% pencapaian. Nah, di sini dalam tahun 2021 mengalami penurunan juga. Penurunan juga, entah kinerja manajemennya sedang menurun atau ada kendala yang lain. Saya Wianda Aulia dari kelas G3 dengan NPM 10121964. Di sini saya akan menerangkan tentang ROA dan juga ROE. ROA atau Return of Asset yang
memiliki rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kita hitung ROA pada tahun 2021 dan juga ROA pada tahun 2020. Yang kita lihat data-data di tabelnya. Pada tahun 2021 ROA pada tahun 2021 laba bersihnya memiliki laba bersih sejumlah 187.066.099.085 dibagi total aset yaitu sebesar 1.697.387.169.209 dikali 100% dan memiliki hasil 11,2%. Yang kedua kita hitung ROA pada tahun 2020 yaitu laba bersihnya senilai 181.812.593.992 dibagi total asetnya memiliki jumlah 1.563.828.068 dikali 100% yang memiliki hasil senilai 11,61%. Setelah kita menghitung ROA, kita lanjut untuk menghitung ROE atau Return of Equity yang memiliki rumus laba bersih dikurangi laba bersih dibagi total equity dikali 100%. Kita hitung ROE pada tahun 2021 dan juga ROE pada tahun 2020. ROE pada tahun 2021 memiliki laba bersih senilai 187.066.099.085 dibagi total equity-nya yaitu 1.387.962.835 dikali 100% sama yaitu memiliki hasil 13,48%. Yang kedua kita hitung ROE pada tahun 2020 yaitu laba bersihnya. Kita lihat dari tabel laba bersihnya sebesar 188.812.593.992 dibagi total equity-nya. Kita lihat dari tabel juga yaitu sebesar 1.114.994.864 dan memiliki hasil akhir yaitu dikali 100%. Terus hasilnya yaitu sebesar 14,42%. Sekian. Yang selanjutnya yaitu rasio utang terhadap aset. Di sini ada contoh cara menentukan rasio liabilitas terhadap aset, yaitu dengan cara liabilitas dibagi dengan aset. Pada rasio liabilitas terhadap aset 2021 mencapai 18,26% dan pada rasio liabilitas terhadap aset 2020 mencapai 19,53%. Bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 pencapaiannya lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Dan di sini ada contoh cara menghitung rasio liabilitas terhadap ekuitas, yaitu dengan cara liabilitas dibagi dengan ekuitas. Nah, pada tahun 2021 rasio liabilitas terhadap ekuitas mencapai 22,35% dan pada tahun 2020 rasio liabilitas terhadap ekuitas mencapai 24,27% dan bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 pencapaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2021. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.